Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, lagi viral nih tentang perintis dan pewaris. Apa tantangan terbesar seorang perintis saat membangun bisnis dari nol yang pewaris mungkin nggak akan pernah rasakan Pak Haji? Ya, bedanya perintis jelas kan, dia harus membuat segala sesuatu itu dari awal. Dia belum punya cantolan, dia belum punya stabilitas bisnis, stabilitas konsumen. Pastilah perintis akan berbeda tantangannya dengan pewaris. Bukan berarti pewaris nggak ada tantangan. Banyak juga loh perusahaan-perusahaan yang merupakan generasi kedua, ketiga, malah di tangan generasi berikutnya itu mati atau selesai. Kenapa? Dia tidak mampu juga menyesuaikan value, nilai, tidak mampu beradaptasi dengan apa yang sudah dirintis oleh pendahulunya. Nah, kalau ditanya tantangan perintis, banyak sekali dibandingkan pewaris. Pertama, dia harus memastikan untuk masuk kepada pasar atau market yang dia baru dalam skala penelitian. Dia harus baru skala coba-coba atau persepsi, dia uji, tapi kan dia belum realita. Kalau pewaris, marketnya sudah pernah ada. Nah, tantangannya bagaimana mempertahankan. Nah, kalau ini kan membuat sesuatu itu kan nggak gampang juga. Nah, yang kedua, tantangannya perintis adalah dia perlu nafas panjang. Dia perlu energi yang banyak untuk membuat bisnisnya itu stabil. Biasanya itu antara 1-3 tahun tuh ya untuk awal merintis. Bahkan ada yang sampai 5 tahun. Bahkan ada yang sampai 10 tahun. Jadi dia perlu nafas panjang. Kalau dia nafas pendek, dia gampang menyerah, modalnya juga pas-pasan, jaringannya juga cuma itu saja, berat. Dia perlu mengembangkan lagi ke tahap-tahap yang berikutnya. Nah, tantangan yang terakhir sebagai perintis, lawannya atau musuhnya besar. Kenapa? Banyak orang, pemain-pemain yang merasa terganggu. Nah, biasanya di dunia real, dunia nyata bisnis, itu praktek-praktek tanda kutip mengganggu pemain-pemain baru ini sudah jamak juga, sudah common juga. Kadang-kadang tuh ya, tiba-tiba bisnis Anda, barang Anda diborong. Ini zaman-zaman dulu nih, saya belajar tuh, barangnya diborong, tapi nggak dimakan, nggak dikonsumsi, dibuang aja. Hanya memang dibuat, diinvest untuk memborong. Seolah kita merasa laku, padahal di pasar orang nggak kenal gitu, karena barangnya dilokalisir. Nah, itu permainan-permainan yang tidak baik ya, black campaign atau black competitions lah terhadap produk-produk. Jadi banyak tantangannya, karena pasti ada yang merasa terganggu, ada yang mengganggu, ada yang merasa terganggu. Nah, jadi banyak tantangan sebagai perintis. Lebih baik sebagai pewaris, tetapi sekali lagi, pewaris juga punya tantangan-tantangan. Kalau nggak punya kompetensi, nggak bisa menyambungkan nilai ya antara yang awal dengan akhir, tidak bisa engage. Nah, semuanya itu akan berakhir juga dengan cepat, berakhir juga dengan sia-sia, dan selesai yang diwarisi itu akhirnya tamat. Begitu kira-kira. Terima kasih.